Nah, ada yang menarik Mas, apa Mas? Teman-teman coba lihat di sini. Mini playground. Belum ada di tempat lain dan ini sangat menginspirasi. Luar biasa. 2 kepala, 3 kepala, bahkan 4 kepala setrika. Itu kan biasanya panas. Luar biasa. Coba dibikin kayak gini. Bisa dilihat kan dari SOP manual itu bisa kita bikinin konten dari situ. Betul, jadi orang ngeliat, oh laundry itu ternyata bisa kayak gini ya. Dikirain kan cuma masukin mesin aja terus udah selesai. Kami sudah bisa mencapai 8.000 kilo atau 8 ton satu 8 ton per bulannya. Per bulan untuk kiloan. Kemudian kalau untuk satuannya kami bisa sampai Melebihi ekspektasi. Wih, melebihi ekspektasi. Cuci setrikanya teman-teman. 1 hari 15.000. Wih, keren. Mereknya The Head Simple Day. Kayak Lesbury. Memang pengen miripin Lesbury gitu. kiloan sendiri kami di sini itu rata-rata di 250 kopik sampai 250 kilo ya, sehari. sehari 250. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu itu bisa kami sampai 300 sampai 400 per jam. Oke, kita lanjut masuk di lantai 2. Nah, ini sepatu-sepatu masih kotor atau udah dibersihkan ini? Oh, ini item kotor layanan satuan. Oke, di sini ada di sini ya untuk layanan satuan daerah sini untuk Iya, kotor. betul ini kotor. Terus ini drying untuk mengeringkan. Terus di sana drying juga, satuan bed cover, pakaian dan sebagainya ada di sini. Wah, luas dan lampunya terang banget ini. Akhirnya kelihatan banget, bener nih. Iya. Nah, ini penting ini lampu keren ini. Penting banget nih. Ini bantal dan sebagainya. Ini udah dikerjakan? Lagi dikerjakan? Oh, lagi proses ya? Oke, ini foamnya. Jadi Mbak Sari ini yang mengerjakan layanan satuan Pak. Sendirian? Sendiri. Mantap. Berapa banyak biasanya dikerjakan dalam sehari Mbak? Banyak item? Nggak bisa diprediksi Pak. Nggak bisa diprediksi. Paling banyak bisa ngerjain berapa banyak Mbak dalam sehari? Kalau cuman kayak bantal-bantal begini, Iya. paling 5. Tapi kalau kayak bed cover sama spray itu bisa lebih dari 10 satu hari. Oh siap, iya kan pakai mesin itu kan? Iya. Iya, iya. Oke siap. Nah di tempat lantai 2 ini, lantai 2 ini, biasanya bed cover memang dijemur semua atau memang ada yang memang langsung dimasukkan di mesin pengering? Jadi kami untuk bed cover itu biasanya gini Pak Pik, setelah dicuci kita coba anginkan dulu. Jadi nanti satu hari kan bed cover dia cuma 3 hari ya durasinya ya. Yes. 3 hari. Jadi setelah di washer, habis itu masuk ke spinner ya. Ya. Spinnya washer. Yes. Itu langsung kita anginkan di sini Pak Pik. Oke. Jadi nanti setelah mau diambil, mungkin di hari ke-3 atau hari ke-2,5 lah ya, 2 hari setengahnya. Itu biasanya baru kita masukkan ke dryer. Itu cukup 10 menit aja. Oke. Jadi untuk menghemat gas juga, ya kita di sini investasi kipas angin lumayan banyak juga. Iya, kipas angin banyak banget. Kipas tadi angin. banyak. Karena untuk sepatu pun kami gunakan sistem pengeringannya pakai kipas, pakai angin. Betul. Lebih nature dia. Betul. Jadi bahan pun aman karena kalau pakai mesin pengering kadang kepanasan, terus akhirnya solnya lepas, Ya. terus akhirnya lemnya dan sebagainya. Tapi banyak ya. Sepatu bisa dapat berapa banyak? Ini sepatunya banyak banget ini, Mas. Kalau sepatu itu kami di sini rata-rata di 10 Pak setiap hari. 10 pieces sepatu. 10 pasang ya. 10 pasang sepatu. Tapi terkadang juga kalau ada event-event sini kan suka ada event-event lari itu bisa sampai sehari 20. Oh, sering bikin lari aja, Mas. Sponsornya Simple Day, Mas. Iya, sering-sering tiap minggu ada acara lari. Sering aja, Mas. Di kantor. Iya, bener ya. Tiap divisi bikin acara lari. Padahal itu ada tujuan tertentu dari Simple Day. Sponsornya itu berarti misalnya diskon gitu Pak. Gimana Pak? Jadi bisa. Kalau umpama acaranya dari kantor tertentu atau divisi tertentu, langsung kasih aja diskon. Misalnya kayak gitu. Atau memang karena ini acara lari ini disponsori oleh Simple Day, jadi semuanya langsung ya bisa dana, bisa langsung kita kasih diskon senilai misalnya 100 sepatu. Kalau satu pasang sepatu biasanya berapa sih kalau sneakers atau sport? Di sini 45.000 Pak Pik. 45.000. Kalau diskon 10% kan 4.500 saja. 40.000. Diskon 20% 9.000. 9.000 dari 45.000 berarti berapa? 36 ya. 36.000 lah kurang lebih. Atau 35.000. Masih untung itu. Diskon 20%. 20% anggap aja 10.000. 10.000 ya. 10.000 kali 110 sepatu. Berarti kan seolah-olah kayak kita sponsor 1 juta. Misalnya kayak gitu. Itu juga bisa.
Ya, jangan dibuka semua karena ada yang nonton banyak banget. Itu ide, bisa kayak gitu. Jadi kita sponsori senilai 1 juta, 2 juta, tapi dalam bentuk voucher, itu juga bisa. Cuci langsung di lokasi juga bisa. Jadi pada waktu Car Free Day, kalau di sini ada Car Free Day, cuci sepatu di situ. On the spot Sini, gitu ya? tes on the spot. Timnya dibawa. Mbak siapa ini tadi? Mbak Sari. Mbak Sari. Nah, Mbak Sari bisa dibawa atau tim sepatunya di sana dibawa. Sini, waterless. Cara nyuci sepatu cepet gini, separuh aja, separuh bayar. iya kan bisa tuh kayak Iya, gitu. iya. Oke, siap. Nah, kayak gitu bisa dilakukan. Jadi tadi kan 10, tinggal melihat teman-teman di sini mampu nggak mengerjakan kalau udah 20 sepatu masuk, 30 sepatu masuk akan seperti apa. Ini masih baru sepatu. Belum baju kemeja, belum baju kerja, belum lagi misalnya stroller yang masuk dan topi, helm. Nah, helm juga mulai dikasih tahu, misalnya di kantor juga bisa. Khusus PT ini dapat diskon, khusus apa diskon itu juga bisa. Nah, ada yang menarik Mas? Apa Mas? Oke, jadi sini kami kebetulan untuk beberapa karyawan gitu, mereka memang harus membawa anaknya gitu. Kami coba fasilitasi Papik di sini. Jadi fasilitasinya berupa mini playground lah. Mini playground artinya biar ibunya bisa bekerja dengan nyaman, anaknya pun bisa bermain dengan senang gitu. Oh ya, wih, ternyata banyak. Teman-teman coba lihat di sini, mini playground kayak gini, mini playground, tuh banyak. Terus mereka sampai mamanya pulang, baru mereka ikut Ya, pulang. jadi mereka ada yang sekolah juga kan. Jadi misalnya SD ada 2 orang di sini. Pulang Jadi sekolah? Pagi mereka sekolah. Pas sekolah langsung ke kerja. sini. Jadi orang tuanya itu berangkat sekalian nganterin sekolah. Nanti mereka jam 11 pas mau istirahat dijemput. Gitu, Dijemput. baru nanti mereka di sini. Oke, wah keren banget ya. Seneng ini berarti. Iya. Enak di sini daripada di rumah akhirnya bingung siapa yang rawat anak saya gitu ya, biasanya kayak gitu ya. Akhirnya betah-betah ini karyawan di sini. Insya Allah. Gimana Mbak Sari? Iya. Mbak Sari juga sama, anaknya di Mbak sini. Sari di sini. Oh, keren. Nah, kalau makan siang dan sebagainya akhirnya gimana anak-anak ini? Ya sudah, termasuk bareng-bareng Biasanya aja. ya dari ibunya biasanya bawa makan Udah dari bawa rumah. bekal ya? Udah bawa bekal. Jadi mereka biasanya makan di sini bareng-bareng, botram ya istilahnya kalau. Siap. Nah, ini nongol satu ini. Iya. Tapi kami sempat ngasih ini Pak, pemahaman ke ibunya. Jadi memang secara konsep mungkin sulit lah mencari tempat kerja yang harus membolehkan membawa anak. Cuman di tempat kami diperbolehkan asal syaratnya adalah ketika ibunya bekerja mereka harus ada di lantai sini. Karena kalau boleh di bawah ganggu. mengganggu. Dan mungkin kayak kasusnya tadi, Jadi, lolos biasanya satu. mau pipis gitu, biasanya manggil ibunya tuh nanti. Oh, mau pipis. Nanti ya, jadi kami sudah kasih rule-nya, boleh membawa anak cuman sebatas tangga aja. Keren. Seperti itu. Keren nih, menurut syarat. Keren banget. Keren banget. Belum ada di tempat lain dan ini sangat menginspirasi. Luar biasa. Social impact-nya keren banget. Oke, kita turun teman-teman. Oke teman-teman, jadi di lantai 1 ini, di bagian setrika, terus packing, pokoknya bagian kiloan dan sebagainya ini dulu panas banget. Panas Bener ya, banget Mas? Taufik, benar. Panas banget. Panas banget, kayak neraka lah. Oh, neraka. Terus apa yang dilakukan akhirnya nggak panas, Mas? Oke, kami sempat riset Pak. Artinya kita coba beli kipas, saking banyaknya itu kami beli kipas kayak jualan kipas kan. Dan ternyata dengan menambah kipas itu tidak makin dingin, tapi Makin malah panas. makin panas. Muter aja di sini. Karena udaranya diputar ternyata. Ya, siap. Nah, akhirnya kami coba cari-cari referensi di YouTube terkait sirkulasi udara. Dan ternyata kami coba nih dengan menggunakan exhaust fan. Dan langsung kami pasang 2 unit Papik. Dan sekarang benar-benar nggak terasa panas sih seharusnya. Betul. Nggak pernah panas, nggak akan panas. Menarik teman-teman, jadi yang solusinya bagi teman-teman yang daerahnya biasanya buat nyetrika, 2 kepala, 3 kepala, bahkan 4 kepala setrika, itu kan biasanya panas. Luar biasa. Coba dibikin kayak gini. Atau ada yang cara kedua adalah exhaustnya ngambil dari luar, terus nanti dimasukin ke dalam, nanti dari dalam dikeluarin. Jadi exhaustnya 2 arah, itu juga bisa. Itu pernah kita lakukan ke beberapa titik cabang kami juga, dan beberapa mitra udah menerapkannya. Jadi beberapa teknisi udah menerapkan itu. Jadi sirkulasi udara dari luar diambil, dimasukkan biar adem, terus dari dalam dikeluarkan. Jadi exhaustnya 2 arah. Oke. Seperti itu juga bisa dilakukan. Toh ini nggak langsung ke jalan raya kan, jadi masih aman. Seperti itu. Sekarang kita ada di depan lagi. Terus saya sebenarnya mau membahas tentang Simple Day ini, terkenal dengan kontennya yang bagus banget. Tadi Mbak Lydia udah cerita bahwa
Iya, saya yang bikin kontennya. Saya kira pakai agensi, ternyata agensi internal. Beliau sendiri yang eksekusi. Nah, idenya dari mana, Mbak? Itu ide-ide kontennya kan itu fresh banget ya. Iya. Menarik dari segi pelanggan datang maupun pada waktu ngerjain satuan, akhirnya satuannya juga banyak ya dengan Iya, betul. seperti itu. Nah, itu idenya. Jadi sebenarnya Pak, kadang kalau misalnya mau bikin konten tuh mikir dari laundry tuh apa sih yang bisa dikontenin kalau misalnya kita jual makanan kan foto Udah makanannya makanan, gitu betul. kan. Terus kalau laundry apa masa baju doang Yes, gitu kan. Oh yes. ternyata saya mikir, oh prosesnya bisa juga Prosesnya, sih dari betul. mulai penerimaan, terus karyawan kelihatan pakai apron, di mana di sini laundry misalnya belum ada ya yang Pakai daster di sini. ya, gitu. Rata-rata laundry rumahan pakai daster. Rapi-rapi gitu Yes, kan. Terus apa namanya dari sisi penerimaan SOP, Oke. apa namanya bisa dilihat kan dari SOP manual Yes. itu bisa kita bikinin Ya, konten dari situ. betul, Jadi betul. orang ngeliat, oh laundry tuh ternyata bisa kayak gini ya. Betul. Dikirain kan cuma masukin mesin aja Betul. terus udah selesai, ternyata Betul. oh kalau kamu punya laundry ternyata harus ada kayak gini SOP supaya misalnya biar gak tertukar Betul. gitu. Terus kadang nih Pak, saya kalau misalnya bikin reels itu malah yang viewersnya nambah, yang banyak, malah yang konten karyawan saya joget-joget. Oke. Giliran Receh-receh gitu ya. Giliran yang SOP tuh Udah gak terlalu banyak nggak lah. terlalu banyak kayak nggak tahu juga menariknya di Iya, mana. iya. Ya, saya lihatnya dari ini aja sih aplikasi yang mana yang lagi hype gitu. Oke. Terus kita ikutin gitu aja. Berarti ngecek yang lagi tren apa, terus Iya. langsung bikin kontennya ya. Uh-uh. Oke, ini menarik teman-teman. Mbak Lydia tadi menyampaikan bahwa proses nyucinya, SOP-nya disampaikan ya memang biar pelanggannya trust. Meskipun menurut beliau viewersnya nggak banyak-banyak amat. Tapi viewers yang nggak banyak itu biasanya malah yang berkualitas. Mungkin, Bisa jadi itu betul. malah calon pelanggan yang akhirnya trust. Yang banyak tadi ya cuma nyari kesenangan aja. Mungkin, Karena ya. memang sosial media kan bukan untuk yang kaku-kaku kayak Iya, gitu betul, ya. betul. Memang buat hiburan. Tapi emang ada beberapa orang yang memang butuh trust. Social proof memang harus dihasilkan dari sana. Keren. Nah, yang menarik lagi teman-teman bahwa pegawainya itu dulunya awalnya cuma 4 ya. Terus sekarang dengan 9 bulan berjalan pegawainya jadi 10 ya malah 10. Nah, itu prosesnya gimana? Karena banyak teman-teman yang di luaran sana yang nonton ini pun juga masih terkendala masalah karyawan. Cari karyawan susah, termasuk jangan nambah deh, saya aja yang nyuci, omsetnya juga belum seberapa. Nah, itu pertimbangannya apa, nambah karyawannya dan sebagainya. Boleh, Mas? Terkait karyawan gitu Pak Apik ya. Jadi memang usaha laundry ini khususnya yang full service gitu kan. Arwahnya ini kan memang manusia Pak Apik. Sumber daya manusia lah ya, SDM ini memang jadi core-nya lah untuk Yes. Full service sendiri. Oke. Nah itu memang bisa dibilang tantangannya ya di manusianya itu sendiri. Jadi untuk mencari karyawan tuh untuk saat ini memang bisa dibilang sulit-sulit gampang. Jadi kalau kita bilang sulit, enggak juga. Karena kalau kita buka open recruitment gitu, itu banyak banget yang daftar. Nah cuman yang sulitnya ini mencari orang yang niat bekerja Pak Pik. Oh, siap. Jadi terkadang tuh tiba-tiba malam ada yang tiba-tiba telepon. Tapi pas diundang untuk interview tuh nggak datang. Oke. Terkadang juga sudah kita interview kayak yang oke-oke aja gitu kan. Tapi ternyata ya kayak gitu kan nggak. Pas disuruh hari hanya datang malah nggak datang. Artinya ternyata saya melihat bahwa ya susah-susah gampang sih untuk karyawan. Nah, kemudian berkaitan dengan awalnya kita 4, kemudian bisa jadi 10, itu juga kami sempat mikir-mikir juga ya di awal ya. Jadi kami Kan nggak langsung 10 kan? nggak langsung 10, jadi kami sempat ragu-ragu juga gitu kan, karena kami dari background-nya emang nggak punya background laundry gitu Yes, kan. nggak perlu public. Kami nggak punya background laundry, kemudian ya di satu sisi kita perlu banyak orang gitu kan. Nah ini gimana ya? Kami khawatir, kami nge-hire nggak bisa bayar gitu. Nah tapi ya ternyata dengan berjalannya waktu kami coba bertambah jadi 5 Pak Pik. Awal dari 4 kami coba 5, ternyata omsetnya makin naik gitu kan. Betul. Kemudian kami coba lagi tambah 1 jadi 6, kok makin naik, dan secara jam kerja pun kan jadi bisa shiftnya makin panjang, dan ternyata ya itu tadi ketika orang makin banyak yaitu ternyata berpotensi omset pun makin besar gitu. Artinya dengan yang awalnya dikerjakan oleh 4 orang itu kan terbatas tuh Pak Pik. Terbatas. Nah dengan dikerjakan oleh banyak orang ya itu akan makin bisa banyak. Dan ya saya percaya bahwa sebetulnya dengan bertambahnya orang itu, orang yang kerja di tempat kita itu juga dia akan punya rezekinya juga Pak Pik. Jadi saya jadi percaya gitu kan, ternyata ketika kita menambah orang, karyawannya sebenarnya punya rezekinya dia juga. Betul. Jadi kita nggak perlu takut sih sebetulnya ya, maksudnya dalam arti kita nggak semena-mena ya langsung nambah karyawan, kayak tetap kita pertimbangkan sebagai pengusaha kan. Yes. Kita harus pertimbangkan adakah potensi kita untuk meningkatkan omset. Kita juga harus lihat kan dari sisi mesin,
mesinnya cuma 2 stek tapi karyawannya banyak juga, itu akhirnya nggak optimal juga. Artinya kita perlu sesuaikan juga. Dan ya itu tadi, kita bisa sampai 10 ya kami coba-coba awalnya nambah satu, ternyata omset makin naik, ya udah. Ternyata rezeki itu memang sudah ada yang atur gitu kan. Iya. Ini berkali-kali ngomongin omset, jasik. Memang pada waktu awal dulu, pegawai 4 di awal. Dulu trenernya siapa di sini? Dari Epic Management? Dulu itu trenernya Kang Ripan. Itu keren tuh, trener mantap tuh. Kakak Ripan. Kang Ripan ya, Kang Ripan. Saya panggilnya Kang Ripan tuh. Kang Ripan. Itu luar biasa, memang senior trainer yang luar biasa, loyalitas tingkat tinggi. Nah, pada waktu awal buka, itu omsetnya dulu berapa, Mas? Masih awal-awal. Kalau awal buka ya, kita mungkin saya coba buka aja Pak. Kalau untuk omset secara awal buka nominalnya itu kita sudah nyampe di 30-an awal buka banget. 30 juta. 30 juta. Awal buka kita 30 bulan pertama ya? Padahal nggak mulai dari awal bulan banget ya? Nggak awal bulan. Kita buka itu di tanggal 9 November ya? Dengan dulu awal kita mesinnya masih 4 stek, terus nambah 1 lagi. Kita coba upgrade. Jadi dulu kita di Epic Management itu kita coba 4 stek tapi dengan 1 steknya sudah disiapkan. Sudah ditambahin. Sudah disiapkan secara infrastrukturnya, ini tinggal insert seperti itu. Siap. Itu udah 30 juta. Seperti itu. Jadi ekspektasi kami ya ternyata malah jadi profit gitu kan. Yang awalnya memang targetnya kan break even point aja kan, tapi di awal ternyata langsung untung. Karena tadi kita membahas tentang Kang Ripan, berarti kita membahas tentang Epic Management. Kenapa memilih Epic Management? Kok tiba-tiba milih ini, Mas? Karena kan di YouTube itu juga pilihannya banyak misalnya. Dan Mas Rangga pastinya juga pasti compare dong dengan penjual paket misalnya atau hal yang lainnya. Boleh Mas disampaikan, mungkin ada masukan juga buat kami di Epic Management juga, silakan. Oke, jadi kenapa kami memilih Epic Management gitu ya. Jadi di awal mula karena tadi yang sudah kami sampaikan Pak Pik, karena background kami itu sebetulnya nggak ada sama sekali di bidang laundry. Jadi kami sempat melakukan istilahnya apa ya, bahasa kerennya riset lah. Kami cepat browsing, kami coba lihat-lihat, memang banyak nih kompetitornya yang bergerak di bidang konsultan laundry mungkin lebih tepatnya konsultan laundry lah ya. Itu banyak sekali, dan kami sempat riset itu hampir berbulan-bulan ya Bun ya. 3 bulan sebelum kami kontak Mbak Rika dulu, salesnya Mbak Rika, halo Mbak Rika. Itu kami sempat sudah riset jauh-jauh bulan sebelumnya Pak Pik. Jadi kami coba banding-bandingkan, dan tadi yang disampaikan istri saya kan, jadi saya setiap malam itu melihat video YouTube-nya Pak Apik terus tuh. Terima kasih. Nah, jadi memang dari video ternyata ini nih yang paling bukan sepertinya ya, yang memang paling bonafit. Jadi setelah saya lakukan benchmark antar konsultan laundry yang ada di tahun itu ketika itu ya Pak Apik, di tahun 2024, mungkin tahun ini di 2025 makin banyak ya. Makin banyak ya. Jadi di tahun itu kebetulan kami coba bandingkan, dan akhirnya saya sempat buat matriks pakai Excel tuh Pak Apik. Saya buat matriks, saya coba kelebihannya, kekurangannya. Akhirnya sampai istri saya, ngapain sih setiap malam di depan laptop terus gitu kan. Akhirnya ya terpilih lah, kami percayakan ke Epic Management. Seperti itu. Siap. Matriksnya apa ya kalau boleh dibocorin? Jadi matriksnya itu poin yang kami coba akses itu ketika itu adalah yang pertama dari seberapa terkenal sih key person-nya di sini kan. Apik Primadia. Apik Primadia gitu kan. Nah, itu siapa sih yang nggak kenal Pak Apik gitu kan. Beliau terkenal lah di perlaundryan Indonesia kan. Saya coba bandingkan seperti itu Pak Apik. Kemudian dari sisi harga yang ditawarkan dari proposalnya Mbak Rika ketika itu kami coba bandingkan. Kemudian yang ketiga berkaitan sama branding si Apik itu sendiri. Karena Apik sendiri kan ada banyak subsidiary-nya ya. Ada akademi, ada manajemen, kemudian Pak Apik sendiri punya memang background-nya pengusaha laundry gitu. Artinya pelaku sejarah. Akhirnya, nah itulah yang membuat kami coba bandingkan. Akhirnya ternyata paling worth it gitu ya Bun ya. Ketika itu saya coba diskusi sama istri saya, ini kayaknya paling worth it gitu. Dari sisi technical, kemudian dari sisi kredibilitasnya kayaknya ini oke lah. Jadi kami pilih Epic Management sebagai konsultan laundry kami. Siap. Terus kenyataannya gimana? Kenyataannya sesuai Pak Apik, sesuai. Cuman memang di awal mungkin karena memang lokasi kami jauh gitu ya. Bisa dibilang remote area. Jadi jauh dari Samarinda, kota terdekat yang paling besar sih Samarinda.
itu ya mungkin terkendala dulu masalah pengiriman ya barang itu ekspedisi. kurang sinkron aja Pak Pik antara. Jadi kami coba mensinkronkan timeline kami kan untuk desain ini kami lakukan di Sangatta. Betul. Nah, kemudian barang yang Apik datangkan kan dari Jakarta. Nah, itu kemarin Betul. sempat Ada kurang delay, sinkron ya. Jadi ya mungkin ya seperti itulah. Jadi Tertutuplah PR, dengan pendampingan yang dilakukan oleh trainernya ketika itu Kang Rifan. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Jadi mungkin konsultan, mungkin kalau saya boleh Boleh, ini, Pak Pik, boleh ya. kasih masukan. Silakan. Jadi sebetulnya ketika kita berbisnis itu memang kita harus kuat pondasinya Bun ya. Jadi memang fondasi itu harus kuat. Nah, fondasi itu kuat itu gimana caranya? Itu banyak cara Pak Pik. Bisa mungkin kita dari pengalaman trial and error, mungkin Pak Pik sendiri memang pelaku kan dari awal buka laundry trial and error, atau mungkin seperti kami yang menggunakan jasa konsultan. Artinya kita melakukan akselerasi Pak Pik. Yes. Jadi akselerasi itu kan ya banyak jalan menuju Roma kan. Jadi ya kita menggunakan akselerasi ya dengan menggunakan konsultan untuk memastikan fondasi bisnis kita kuat. Dan tidak serta-merta ketika kita pakai konsultan kita merasa oh harusnya rame nih, enggak juga. Ternyata konsultan itu hanya untuk sebagai kickstart aja ya. Jadi hanya fondasi aja. Ketika kita fondasinya kuat, harapannya si owner itu harus bisa melanjutkan Pak Pik. Betul. Karena kalau ownernya tidak melanjutkan, yang terjadi ya akhirnya terjadi ketidaksesuaian dengan harapan kan. Betul. Karena harusnya seorang owner itu ya dia sebagai seorang yang mengarahkan timnya kan. Dan seorang owner harus sering update ilmu tuh Pak Apik. Makanya saya tertarik juga kan, Apik punya Apik Academy gitu. Artinya manajemen skill itu yang dimiliki oleh seorang owner itu penting sekali Pak Apik. Sangat penting. Betul sekali. Jadi di dalam dunia laundry khusus yang full service kita sering bertemu dengan namanya drama-drama manusia, itu kita memang perlu punya skill manajemen. Manajemen itu muncul karena adanya limited resource kan. Jadi ya skill manajemen itu emang harus biasa bagi seorang owner. Oke. Dan itu sepertinya dengan adanya Apik Academy itu keren banget tuh. Saya pengen banget Pak Apik, cuman karena saya amfibi gitu ya. Karena saya karyawan, jadi saya mungkin Harus cuti ya? Ya, saya harus cuti dulu. Nanti deh, nextnya insya Allah kalau memang ada waktu, saya pengen join kelasnya Pak Apik. Mantap, keren. Ada yang mau ditambahin Mbak Lydia mungkin? Dengan menggunakan konsultan ini ya Pak dari Apik Manajemen, kita yang nggak punya pengetahuan laundry nol banget, yang saya kira cuman masukin baju udah keluarin, ternyata tuh sama Apik tuh dipikirin dari hal-hal terkecil. Sampai yang kita nggak kepikiran, ternyata beli kuas untuk apa sih kuas? Oh untuk bersihin dryer, beli cawan. Oh ternyata untuk nyuci sepatu tuh pakai sabun, bukan diguyur gitu kan, taunya kan. Ternyata di Apik ada suntikan lagi. Iya, terus deterjen. Deterjen tuh harus diukur per kilonya berapa. Dalam Mungkin mili. kalau misalnya kita buka rumahan Sendiri. dengan modal seadanya, ya bisa aja. Cuman ternyata bisa aja kita trial error malah modalnya lebih banyak lagi. Betul. Siap. Terima kasih masukannya luar biasa. Sebelum kita tutup pasti banyak banget yang minta sebenarnya omsetnya Simple D sekarang berapa? Boleh Mas disampaikan biar semangat ini semangat. Oke, jadi mungkin terkait omset Pak Apik ya, tadi di awal kita buka pertama kali grand opening itu kami sudah mencapai di 30 awal kami buka. 30 juta. Itu pun kita mulai di tanggal pertengahan bulan gitu ya. Nah, jadi untuk omset per bulan ini itu kami sudah bisa mencapai 8.000 kilogram atau 8 ton 8 ton per bulannya. Per bulan untuk kiloan. Kemudian kalau untuk satuannya kami bisa sampai 1.000 pieces per bulan. Keren, luar biasa. Targetnya sudah tercapai? Ini jauh dari ekspektasi kami Pak Apik. Jauh itu di bawahnya apa di atas? Jauh di atas. Oh di atas. Saya seneng. Tinggal cara kita mempertahankannya itu yang harus dijaga. Ya, karena yang tersulit itu bukan untuk meraih tapi untuk mempertahankannya Pak Apik. Itu mungkin. Oke, ternyata luar biasa, banyak hal menarik sharing bersama Mas Rangga dan Mbak Lydia dari Simple D. Nggak rugi jauh-jauh kerja ke Sangatta, Jakarta. Sangatta, ternyata banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Rugi kalau teman-teman nggak nonton dari awal. Putar lagi dari awal, banyak banget ilmu sharing dari beliau, titik per titik bagaimana beliau nonton YouTube kita, akhirnya diimplementasikan. Yang ini yang bagus diambil, yang ini yang bagus diambil. Beliau juga trial error termasuk ruangan panas dan tidak, SOP dirapikan. Oh keren banget.
Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Nah, karena ini sudah di penghujung acara, di penghujung video, boleh menyampaikan sesuatu? Closing statement dari kami, Pak Apik dari Simple Day gitu. Jadi buat rekan-rekan laundrypreneurs di Indonesia, jadi jangan takut untuk memulai bisnis laundry, bisa dicoba aja. Yang penting kita memang punya konsep, punya rencana yang matang, itu segera saja diimplementasikan. Nah, tapi perlu diingat bahwa berbisnis itu kita harus punya jiwa berkompetisi. Artinya kalau kita tidak berani berkompetisi ya lebih baik kita kubur aja untuk melakukan bisnis gitu. Jadi kita harus memang punya jiwa kompetisi karena ketika kita lahir pun kita sudah berkompetisi kan. Ketika kita di sekolah dan itu semua nature-nya kehidupan seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut ketika berbisnis ya memang kita harus berkompetisi Pak Apik. Seperti yang disampaikan Pak Apik ketika roadshow di Samarinda. Wah, Mantap Pak Apik. Wah, terima kasih banyak. Mbak Lydia ada? Juga. Sudah capek istrinya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah nonton video hari ini bersama Simple Day. Semoga banyak manfaat, banyak inspirasi. Dicatat dan jangan lupa dieksekusi. Dan saya seneng banget hari ini bisa hadir di sini, diundang oleh beliau yang spesial. Akhirnya saya juga ketemu guru saya di hotel yang sama, Mas Jaya Setiabudi. Nggak sengaja ternyata ketemu di sini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Saya Apik Primadia undur diri. Kami dari Simple Day Laundry. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.